Acara selanjutnya, pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Ibu Asmawiyah SPD. Kepada beliau disilakan. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amanar rasul bima unzila ilaihi mir rabbih wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusulihi wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. La yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alaiha ma iktasabat. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamalta hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Shadaqallahul azim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Rasul Muhammad beriman kepada apa yang diturunkan kepadanya, Al-Quran dari Tuhannya. Demikian pula orang-orang yang beriman. Semua beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, dan rasul-rasulnya. Mereka berkata, kami tidak membeda-bedakan seseorang pun dari rasul-rasulnya. Dan mereka berkata, kami dengar dan kami taat. Ampunilah kami ya Tuhan kami, dan kepadamu tempat kami kembali. Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kemampuannya, dan mendapat pahala dari kebajikan yang dikerjakannya, dan dia mendapat siksa dari kejahatan yang diperbuatnya. Mereka berdoa, ya Tuhan kami, janganlah Engkau hukum kami jika kami lupa atau kami melakukan kesalahan. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau bebani kami dengan beban yang berat, sebagaimana Engkau bebankan kepada orang-orang sebelum kami. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau pikulkan kepada kami apa yang tidak kami sanggup memikulnya. Maafkanlah kami, ampunilah kami, dan rahmatilah kami. Engkaulah pelindung kami, maka tolonglah kami menghadapi orang-orang kafir. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan kepala sekolah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin.
Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang saya hormati Bapak Ustadz yang sudah hadir hari ini, alhamdulillah. Yang saya hormati seluruh Dewan Guru SD Jatamadun, yang saya hormati Ketua Komite SD Jatamadun beserta jajarannya, yang saya hormati ibu-ibu wali murid kelas 6 SD Jatamadun, yang ibu banggakan siswa-siswi kelas 6 SD Jatamadun. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita nikmat sehat walafiat, sehingga pada hari ini kita bisa berkumpul dalam acara istighosah, motivasi doa bersama menjelang kegiatan US dan UAM DTA yang insya Allah akan dilaksanakan di tanggal 19 Mei 2025. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kegiatan ini kita laksanakan bersama, kita berdoa bersama. Mudah-mudahan nanti ketika anak-anak kita mengerjakan ujian sekolah dari dinas dan MDTA, mudah-mudahan semuanya berjalan lancar. Dan Ibu berpesan kepada anak-anak ibu semuanya, ujian ini bukan tolak ukur keberhasilan kalian, tapi prosesnya panjang, nak. Kalian harus percaya diri. Ketika mengerjakan, percaya dengan kemampuan kalian. Belajar kalian sudah lalui adanya pengayaan. Belajar dari kelas 1 sampai kelas 6 sudah dilalui bersama. Dan di sini adalah di akhir, di ujung ujian sekolah menentukan kelulusan kalian terakhir di SD Jatamadun. Mudah-mudahan nanti ketika mengerjakan soal-soal ujian semuanya berjalan lancar, semuanya diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sedikit informasi ibu-ibu, untuk kegiatan US ini insya Allah akan dilaksanakan di tanggal 19 sampai 23 Mei. Dan dilanjutkan nanti untuk UAM DTA itu nanti di tanggal 26 sampai 30 Mei. Dan di sini untuk UAM DTA tempatnya bukan di sekolah kita, tapi di sekolah lain yaitu di Arofido. Nanti untuk info selanjutnya akan diinfokan oleh Bu Nur dan Bu Asma. Dan hari ini juga ada sedikit informasi hasil dari TO kemarin yang sudah dilaksanakan oleh anak-anak, supaya bunda-bunda pun tahu hasil dari anak-anak ketika mengerjakan TO kemarin, TO 1, 2, dan 3. Nanti hasilnya pun akan dibagikan. Dan di situ bisa dilihat perkembangan anak-anak kita selama pengayaan dan TO kemarin. Dan mudah-mudahan itu pun menjadi nanti anak-anak, oh iya ini yang belum sampai, atau oh iya ini sudah mencapai KKM, atau sudah bisa, anak-anak sudah siap untuk melakukan kegiatan ujian nanti. Dan mudah-mudahan dengan nilai yang diberikan oleh Bu Asma nanti akan dibagikan. Mohon mudah-mudahan dilihat hasilnya dan diberikan motivasi anak-anaknya. Dan jangan, jika ada anak yang nilainya tidak sesuai, tetap diberikan semangat, ya Bun, supaya anak-anak ketika mengerjakan ujian sekolah pun bisa lebih semangat. Ketika US tidak bercanda, berdoa terlebih dahulu. Kalian sudah belajar dari kelas 1 sampai kelas 6, kemudian sudah pengayaan juga, sudah TO sampai 3 kali. Waktunya ketika ujian sekolah nanti, disinilah kalian percaya diri dengan kemampuan kalian, percaya bahwa kalian bisa.
insya Allah semuanya bisa. Dan semoga semuanya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bisa mengerjakannya dengan lancar tanpa kendala apapun. Mungkin itu saja sambutan dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kue donat dipangan diibah. Cakep, mana cakepnya nih adik-adik? Cakep gitu. Yang jawab salamnya semangat, didoakan jajannya nambah. Amin. Bukan nambah doang, juga berkah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Yang kami muliakan kepada Kepala Sekolah SD IT Tamadun, yang kami muliakan pada seluruh Dewan Guru, jajaran serta staf SD IT Tamadun, yang kami muliakan ibu-ibu wali murid kelas 6 SD IT Tamadun, dan tak ketinggalan pula kepada seluruh siswa-siswi peserta didik SD IT Tamadun yang mudah-mudahan selalu diberikan keberkahan oleh Allah. Amin. Mudah-mudahan selalu diberikan kemuliaan keberkahan oleh Allah. Amin. Dan selalu mudah-mudahan diberikan kelancaran, diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Tinggi-tinggi arti puja, sedalam-dalam arti syukur, marilah sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana alhamdulillah dengan salah satu sababiah nikmatnya kita dapat bermuajah, dapat kumpul bersama di majlis ini. Yang kita yakini, bapak-bapak nggak ada ya, ibu-ibu ya, wali murid sedanten, kita yakini bahwa jika tiap majlis yang di dalamnya disebutkan kalimatut thayyibah, yang di dalamnya disebutkan zikir untuk senantiasa menyebut Allah, menyebut Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kita yakini di sekeliling kita ada malaikat. Malaikat siapa? Tentu bukan malaikat Israel. Pengen malaikat Israel? Tentu belum, nanti dulu. Ya, mempersiapkan diri terlebih dahulu. Ya. Malaikat siapa? Malaikat rahmat. Malaikat rahmat kan enggak ada di hafalan ya adik-adik. Hafalan kita kan malaikat ada 10. Jibril, coba nih sekalian uji hafalan malaikatnya. Jibril, Mikail, Israfil, Israil, Munkar wa Nakir, Raqib, Atid, Malik, Ridwan. Tuh, malaikat rahmat nggak ada di yang 10 kita hafal itu. Lalu siapa malaikat rahmat ini? Perlu diketahui ya, bahwasanya jumlah malaikat itu tidak terhitung adik-adik. Tak terhitung, tak terhingga.
Kalau diketahui jumlah nabi dan rasul itu kurang lebih 124.000, dan nabi terakhirnya yakni nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, maka jumlah malaikat tak terhitung. Dan diantaranya ialah malaikat rahmat. Nah, malaikat rahmat inilah adik-adik yang senantiasa mendoakan kebaikan untuk kita semua. Pas cocok ya, Senin depan adik-adik akan menghadapi ujian nasional. Kalau dulu ujian nasional, sekarang namanya apa? Ujian sekolah. Ujian akhir sekolah lah gitu. Ya, ujian akhir sekolah. Nah, mumpung sekarang lagi kumpul semua di majlis ya, di majlis yang senantiasa disebutkan kalimatut thayyibah ya, di majlis yang senantiasa buat kita berzikir menyebut Allah dan Rasulnya, mumpung sekarang ada malaikat rahmat mendoakan kita. Kalau manusia kadang berdoa itu wallahu a'lam nyampe atau enggak, karena bisa saja kita berdoa ada salah dan hilaf kita yang menjadikan doa kita tidak sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi beda cerita adik-adik, ibu-ibu. Kalau yang mendoakan ialah malaikat. Nah, sekarang kesempatan untuk kita semua hadirkan hati kita dengan begitu khusyuk, dengan begitu tenang, kita harapkan doa-doa kita, harapan-harapan kita, maksud-maksud kita, semuanya kabul, semuanya diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita yakini doa kita akan dibantu oleh malaikat rahmat. Tadi manusia kan mungkin saja terhalang doanya, tapi jika sudah didoain oleh malaikat langsung yakin, langsung sampai Allah Subhanahu wa taala, enggak ada penghalang sekalipun, yaitu malaikat rahmat. Kita yakin sekeliling kita ada malaikat rahmat yang turut membantu mendoakan kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Kemudian sholawat beriring salam, salam terbingkai dengan doa, doa senantiasa kita curahkan untuk keharibaan baginda kita, yakni Sayyidina wa Nabiyyina Muhammadin Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana beliaulah Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita semua selaku umatnya dari zaman yang penuh dengan kebodohan, dari zaman yang orang-orang saat itu tidak tahu akan secuil pun tentang ilmu. Tapi Masya Allah, dengan hadirnya Nabi Muhammad SAW, beliau bawa kita menuju zaman yang penuh dengan keilmuan, zaman yang penuh dengan cahaya Islam. Alhamdulillah. Baiklah, ibu-ibu, wali murid, dewan guru beserta adik-adik kelas 6 SD Tamadun yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di sini tidak akan panjang lebar, Pak Ustadz akan kepada sang anak, terutama kepada ibunya. Dikisahkan saat beliau hendak ingin berjumpa dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sayyidina Uwais Al-Qarni adik-adik ya, berasal dari negeri Yaman. Tahu negara Yaman? Tahu? Pernah ke sana? Belum? Insya Allah ya bisa ke sana. Amin ya rabbal alamin. Dekat Arab Saudi, dekat Makkah Al-Mukarramah. Ya, walaupun jarak kalau dari Makkah ke Yamannya jauh, tapi dari Indonesia ke sana dekatan Yaman. Ya, mudah-mudahan semuanya dimudahkan rezekinya agar bisa mengunjungi Baitullah. Amin ya rabbal alamin di Makkah, lalu sambil berkunjung ke negeri Yaman, negerinya Sayyidina Uwais Al-Qarni. Beliau dari Yaman jauh-jauh ingin berjumpa dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan keinginan berjumpanya itu adik-adik bukan tanpa sebab. Tapi apa? Keinginan berjumpa dengan Nabi itu ialah keinginan ibunda tercintanya, ibunya, ibu Sayyidina Uwais Al-Qarni. Saking berbaktinya Sayyidina Uwais Al-Qarni ya, yang begitu ingin ya, mewujudkan mimpi ibunya. Apa?
berjumpa dengan Nabi. Akhirnya diajaklah ibunda tercintanya bukan dengan kereta Uus. Adik-adik tahu kereta Uus? Kereta cepat yang ada di Indonesia. Bukan pakai pesawat terbang, zaman dahulu belum ada pesawat terbang. Bukan juga pakai onta, zaman dahulu pakai onta. Bukan juga pakai kuda, zaman dahulu pakai kuda. Zaman sekarang ada yang masih ke sekolah pakai kuda, ada. Di sini ada yang di Palas, ada. Berangkat ke sekolah ke SD Tamadun pakai kuda, ada. Tapi kita lihat di berita yang viral-viral itu ada ya. Banyakan di Sumba. Sumba masih banyak kuda. Yang di sini ada pasti viral juga ya. Jarang ya. Jarang-jarang juga ya. Sayyidina Uwais Al-Qarni ya enggak bawa orang tuanya ke Yaman, dari Yaman ke Madinah pakai kuda, enggak pakai ini juga onta, tapi apa? Dibopong, jerewong palasnya dibopong, digendong, masya Allah adik-adik, digendong ibunya dari negeri Yaman jalan kaki sampai Madinatul Munawwarah. Dan masya Allah dengan sababiyah baktinya Sayyidina Uwais Al-Qarni, beliau sebelumnya sudah didoakan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad punya banyak mukjizat. Mukjizat salah satunya apa? Mengetahui ya kabar orang-orang di negeri yang jauh. Salah satunya ialah kabar tentang Uwais Al-Qarni. Nah, Uwais Al-Qarni ini ya sudah disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW, ialah sebagai orang yang sangat berbakti ya kepada ibundanya, dan didoakan akan masyhur nanti di surganya Allah Subhanahu wa taala. Biar saja tidak terkenal, tidak masyhur, tidak viral jarawang sikinema, ya tidak viral di dunia, tapi viral di surganya Allah, tapi terkenal di surganya Allah Subhanahu wa taala. Sababnya apa adik-adik? Baktinya Uwais Al-Qarni kepada ibunya. Itu tentang kisahnya, tentang Sayyidina Uwais Al-Qarni, bakti anak kepada ibunya. Lalu salah satunya ialah apa? Dukungan seorang ibu, dukungan orang tua untuk anak-anaknya. Dicontohkan oleh kisah Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Imam Syafi'i tahu adik-adik? Tahu salah satu imam besar ya. Kalau kita tahu imam besar sekarang Imam Sudes, Imam Masjidil Haram. Nah, ini Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Beliau ketika sedang menimba ilmu terus mendapat dukungan dari ibundanya, terus mendapatkan pesan moral untuk ananda tercintanya Imam Syafi'i. Sejak anak-anak, sejak kecil tidak pernah lepas dari perhatian ibunda tercintanya. Dan ibunda tercintanya ini pula ya sangat hati-hati dalam bersikap, sangat hati-hati ya, saat berbuat, saat hati-hati apa yang dimakan, apa yang diminum. Imam Syafi'i ya berkat dukungan dari ibundanya, alhamdulillah bisa hafal Al-Quran umur 7 tahun adik-adik. Masya Allah umur 7 tahun kelas 1 SD. Alhamdulillah Imam Syafi'i berkah dukungan pesan moral dari ibunda tercintanya, beliau tergugah semangatnya untuk senantiasa belajar. Beliau tergugah semangatnya untuk selalu berbakti kepada orang tua. Dan masya Allah, sababiah dukungan orang tuanya, dukungan ibunya, Imam Syafi'i namanya abadi sampai saat ini. Imam Syafi'i hidup di zaman ya,
khalifah atau presidennya dulu ya. Ada presidennya, ada gubernurnya, ada menteri-menterinya. Tapi apa yang terkenal, nama Imam Syafi'i atau nama presidennya? Nama presidennya saat itu nggak terkenal sampai sekarang. Nama menterinya saat itu nggak terkenal sampai sekarang. Tapi Imam Syafi'i yang bukan siapa-siapa, namanya abadi sampai sekarang. Namanya terus ada sampai sekarang. Namanya terus dihormati, terus ditakdimi sampai sekarang. Berkah apa? Berkah doa orang tuanya, berkah dukungan dari orang tuanya. Karena setiap kali belajar, setiap kali hendak berangkat, Imam Syafi'i adik-adik tidak pernah lupa untuk meminta doa. Makanya alhamdulillah, salah satu kebiasaan ya orang-orang Cilegon, terutama anak-anaknya, kalau mau berangkat sekolah pasti minta doa. Saliman ya adik-adik, jangan lupa saliman terlebih dahulu. Salimannya jangan sembarang saliman. Jangan saliman gini. Ada yang salimnya di sini adik-adik? Ada. Perbaiki. Ya salimnya cium ya. Cium tangan ibundanya, tangan ayahnya di hidung ya. Jangan jidat. Kalau dijidat jadinya apa? Capek deh. Itu kan ya. Maka perbaiki yang begini salimnya, yang begini salimnya perbaiki. Dicium ya tangan ibundanya. Mohon doanya. Ibu ya, mama, mami, mamski, papski. Ada yang manggilnya mamski, papski ya. Minta doanya ya, restui Ananda, restui anakmu ini ya. Doakan anakmu ini agar belajarnya lancar. Itu yang dilakukan Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala ketika beliau ya lahir di Gaza. Beliau lahir di Gaza yang sekarang sedang terjajah, masih dijajah, belum merdeka. Beliau lahir di Gaza, ketika hendak belajar ke Madinah minta restu orang tuanya. Ketika selesai di Madinah lanjut lagi ke Baghdad, minta restu lagi kepada orang tuanya. Selalu ketika hendak pergi belajar minta doa restu. Dan sababiah doa dari orang tuanya namanya abadi sampai sekarang. Amanah namanya yang selalu digaung-gaungkan, namanya selalu dihormati. Itu kiranya adik-adik sedikit ya, dua kisah tentang bakti anak dan dorongan dukungan orang tua untuk anak-anaknya. Mudah-mudahan semua di sini adik-adik kelas 6 SDI Desa Madun ini dimudahkan segala urusannya, amin ya rabbal alamin, dilancarkan segala urusannya, terutama saat nanti hari Senin mulai start ujian. Allah mudahkan. Jangan lupa minta doa orang tuanya. Mudah-mudahan soal sesulit apapun bisa lancar. Matematika, fisika, kimia, IPA, IPS gampang. Insya Allah. Dan mari ya adik-adik semua hadirin yang hadir di tempat yang mulia ini, mari kita luruskan hati kita, siapkan hati kita untuk membaca istighosah, dan mudah-mudahan dengan istighosah ini segala urusan, segala yang kita hajatkan semuanya dapat dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Mari kita sama-sama membaca istighosah. Yang kertasnya sudah dibagi semua ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ala hadiniyah wa ala kuniyatin salihah summa ila hadratin mustafa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ali baitil kiram sayyidil lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Siratal mustaqim. Siratal ladzina